Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita rahmat, taufik serta hidayahnya kepada kita semua sehingga kita bisa menikmati, bisa bertemu dengan Ramadan yang penuh berkah ini. Kedua kalinya tentunya salawat dan salam tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi Yuna Muhammad SAW, di mana berkat beliaulah kita dapat merasakan manisnya dalam beragama, yakni Islam. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan ulang sebuah kisah yang boleh jadi usang. Usang karena kenapa? Karena kisah ini telah terjadi ribuan tahun yang lalu. Usang boleh jadi juga karena kisah ini senantiasa diulang-ulang, minimal 1 tahun sekali kita mendengarnya ketika ketika hari raya Idul Adha. Tentu kita sudah familiar banget sama kisah ini. Kisah siapakah gerakan? Yakni Siti Hajar. Nah, pada suatu kali entah karena alasan apa, Nabi Ibrahim membawa Siti Hajar ke sebuah tempat di mana tempat itu tidak ada orang, tidak ada makanan, tidak ada minuman. Siti Hajar ditinggalkan di sana begitu saja bersama bayi kecilnya yang kelak suatu saat nanti menjadi seorang nabi juga, yakni Nabi Ismail alaihissalam. Di sana Siti Hajar berlari ketika Nabi Ibrahim meninggalkan beliau. Ibrahim, oh Ibrahim, teriaknya. Nabi Ibrahim mendengar hal tersebut, tidak menoleh sama sekali ke belakang. Beliau terus saja melanjutkan perjalanannya menjauhi istrinya dan anaknya yang masih bayi ketika itu. Kemudian ada satu asumsi yang tertanam dalam diri Siti Hajar. Kemudian dia melontarkan sebuah tanya, "Ya Ibrahim, apakah ini perintah Allah?" Kemudian Nabi Ibrahim menjawab singkat, "Iya." Seketika itu Siti Hajar berhenti merangak. Beliau bilang, "Oh, jika demikian, tentulah Allah tidak akan meninggalkan kami." Nah, dari kisah itu kita bisa belajar akan pentingnya sebuah keyakinan, di mana sepahit apapun perintah ilahi, dia tidak akan meninggalkan kita. Itu sudah pasti. Nah, Siti Hajar ketika itu beliau berlari-lari dari Safa ke Marwah mencari di mana ada makanan, di mana ada minuman, atau barangkali ada kafilah yang lewat pada saat itu. Sampai akhirnya Allah memberikan satu ilham, mengirimkan malaikat, sampai akhirnya Siti Hajar menemukan air mata Zam-Zam di situ. Nah, mengenai kisah ini, seorang profesor namanya Ingrid Mattson, beliau dari kecil itu seorang penganut Katolik yang taat, sampai akhirnya pada usia sekira 16 tahun, beliau memutuskan untuk menjadi seorang ateis, sampai akhirnya beliau menemukan kedamaian dalam Islam, beliau memeluk Islam, kemudian beliau mengambil kuliah bahasa Arab, sampai beliau itu mendapatkan gelar PhD dalam kajian Islam, mengomentari kisah ini bahwasannya Allah ketika memerintahkan Nabi Ibrahim untuk meninggalkan istrinya dan anaknya di gurun, itu sama sekali bukan tanpa amunisi, bukan tanpa perbekalan. Allah telah memberikan kedua mata bagi Siti Hajar, memberikan kedua telinga, memberikan kedua kaki, memberikan kedua tangan, pun Allah juga memberikan naluri seorang ibu. Jadi Allah itu tidak begitu saja meninggalkan Siti Hajar di tempat yang seperti itu. Nah, kita itu sering nggak sih merasa bahwasannya hidup itu berat banget, yang udah semester akhir, skripsinya nggak kelar-kelar. Kemudian kadang kita juga ditinggalkan oleh orang yang kita cintai, oleh ibu, oleh bapak, oleh saudara-saudara, oleh sahabat, oleh guru dan sebagainya. Tidak hanya jiwa, atau kadang kita ditinggalkan raga ya, atau ditinggalkan jiwa. Ditinggalkan raga itu maksud saya berarti orang yang kita cinta itu udah meninggal. Kalau ditinggalkan jiwa itu orang tua kita atau orang yang kita cinta itu masih ada di sisi,
namun mungkin jiwanya tidak bersama kita. Kita tidak mendapatkan kasih sayang, atau karena suatu hal mungkin orang tua kita sakit dan sebagainya. Kita tentu ngerasa sedih banget, ngerasa putus asa banget. Di satu sisi itu kita tuh ngerasa gitu loh bahwasannya hidup ini tuh berat, tapi di sisi lain kita mati itu juga nggak berani gitu. Kita mati juga nggak berani. Jadi apa yang paling bisa menolong kita sendiri untuk melanjutkan perjalanan ini selain keimanan? Nah, dari kisah tersebut itu saya pribadi kayak mendapatkan apa ya? Mendapatkan apa ya? Dari kisah tersebut itu seperti merepresentasikan Quran surat Al-Baqarah ayat 62 yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Innallazina amanu wallazina hadu wan nasara was-sabiina man amana billahi wal yaumil akhir wa amila sholihan falahum ajruhum 'inda rabbihim wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Yang saya garis bawahi, yang paling saya garis bawahi dari ayat tersebut adalah wala khaufun 'alaihim wala hum yahzanun. Bahwasannya barang siapa yang dia itu beriman, tidak ada perasaan khawatir dan dia tidak juga bersedih hati. Nah, representasi dari iman atau iman itu membawa banyak sekali konsekuensinya. Jadi saya sudah beriman kok, tapi kok saya tetap bersedih ya? Jangan-jangan itu bukan beriman, tapi hanya sekedar berislam. Nah, beriman itu saya meyakini bahwasannya seorang yang beriman itu dia beneran dia tidak akan bersedih hati, dia tidak akan menangis, menangis boleh, tapi tidak akan khawatir gitu loh. Oh, kesedihan ini datangnya dari Allah. Oh, kemalangan ini datangnya dari Allah. Oh, kemenderitaan ini datangnya dari Allah. Segala sesuatu dari Allah. Tentulah kalau misalnya dari Allah itu, Allah tidak akan pernah meninggalkan aku, dan Allah pasti memberikan yang terbaik. Dan berarti Allah itu memang apa ya? Allah itu berarti mampu, memandang kita itu mampu untuk menghadapinya. Gitu. Jadi ya sekian dari saya apa yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Nun walakullahi wa mayasturun fastabihul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.